Podcast 555 menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast 555 serta pendengar Radio Magetan Indah, ya, menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu kelurahan di Kabupaten Magetan, yaitu Kelurahan Bulukerto. Salah satu kelurahan di Kecamatan Magetan yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat patut untuk dilestarikan. Nah, salah satu tokoh utama dalam sejarah lokal adalah Patih Rangkusumo, ya, seorang pahlawan yang dikenal karena kepemimpinan, keberanian, dan juga kepahlawanannya tentunya. Ya, baik, kali ini saya sudah bersama eh, empat narasumber untuk hari ini. Yang pertama adalah Ibu Widya. Disapa dulu pemirsanya. Iya, sehat selalu untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan podcast 555. Terima Ya. kasih, saya Widya, dan kali ini kita diskus ya. Siap, kita akan mendiskusikan semuanya dan juga sudah hadir Bapak Nyoto Sutrisno ya, dan yang diwakili Bapak Arif ya, ya, selaku wakil ketua panitia Festival Rangkusumo ya. Ya. Iya. Baik, silakan disapa Pak. Selamat siang. Apa itu ini untuk meliput Rangkusumo. Semoga kita bisa sukses dan lancar. Amin. Dan kita harus kompak semuanya warga Kelurahan Bulukerto. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, baik, itu tadi dari Bapak Arif ya, Bapak Arif, dan selanjutnya juga ada Mas atau Pak ini ya, Kakak, Mas kakak Bung Gito. Kak Sugito Sosro Sasmito ya, ini adalah budayawan ya. Monggo silakan disapa dulu para pemirsa Sugeng dan siang sedaya kemawon. Selamat siang, sama selamat bertemu lagi. Baru 5 bulan sudah ketemu lagi. Terus nih, Mas. Itu Oke, kemerungsung banget. oke, dan juga sudah ada Ketua Karang Taruna Bulukerto ya. Silakan Mas Ishak disapa pemirsa dan pendengar Radio Magetan Indah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak. Saya sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Bulukerto. Di sini untuk pesan saya, kita tetap semangat, jalani aktivitas untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Ya, baik ya. Seperti itu tadi ya sudah kita ketahui semua narasumber hari ini. Oke. Dan ini saya juga penasaran sekali ya, siapakah Nerangkusumo dan apa tauladan-tauladan yang kita bisa ambil dari beliau tersebut ya. Baik, langsung saja kita bertanya-tanya kepada semua narasumber-narasumber yang sudah ada di sini. Untuk yang pertama, ya, untuk Ibu Lurah mungkin ya, nanti bisa diteruskan ke Mas Budayawan, Mas Gito ya. Siapa Nerangkusumo ini? Monggo, silakan dijawab. Oke. Jadi pertanyaannya saya jadi teringat kayak kuis siapa dia? Siapa Bung Gito? Iya, jadi kami dari pihak pemerintah Kelurahan Bulukerto, jadi beliau ini Masya Allah luar biasa sekali, Patih Rangkusumo. Beliau merupakan salah satu dari 7 leluhur yang ada di Kabupaten Magetan. Jadi di Kabupaten Magetan itu setiap mau hari jadi, itu ada yang namanya ziarah 7 makam leluhur. Nah, salah satu leluhur itu ada di bumi Bulukerto, ingkang paring asmo Patih Nerangkusumo. Jadi kalau pertanyaannya adalah siapakah Nerangkusumo? Jadi beliau adalah salah satu leluhur yang ada di Kabupaten Magetan yang tentunya pada masanya beliau dulu dengan segera literasi yang kami dapatkan beliau itu adalah seorang pejuang. Karena apa? Terbukti beliau melawan VOC pada VOC, zamannya. ya. Jadi dari Mataram, Mataram hijrah ke Bulukerto. Untuk lebih lengkapnya nanti sudah hadir ada teman budayawan, Oh iya, nanti bisa kita sharing bersama Mas. Jadi kalau kita ngomong sejarah tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena kita nggak hidup di zamannya, tapi asik kita diskusi masalah sejarah. oke. Jadi kalau kami dari pemerintah kelurahan itu tadi,
Patih Rangkusumo dikenal sebagai salah satu leluhur yang ada di Kabupaten Magetan. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Oke, mohon dilanjut Mas Budayawan. Sepertinya sudah tidak sabar untuk menjelaskan ke pemirsa podcast 55 juga pendengar Radio Magetan Indah ini mungkin sangat penasaran siapakah ini Patih Nerangkusumo. Monggo silakan dijawab pertanyaannya. Yang paling familiar itu kan Parangkusumo ya. Pantai Iya. di Oh, Jogja. Pantai pantai di Jogja. Jogja itu Mas, ya. Parangkusumo kayaknya memang nggak familiar. Jadi beliau dalam literatur Jawa, dalam manuskrip kami temukan dalam babat tanah Jawa adalah pejabat patih pada masa pemerintahan Amangkurat II atau lebih dikenal Amangkurat Amral pada tahun 1677 beliau mulai menjabat menggantikan seorang patih pertama bernama Patih Mandoroko yang menjabat setahun lalu digantikan beliau Patih Nerangkusumo. Beliau menjabat hanya sampai 7 tahun pada tahun 1685 beliau dipensiunkan dini digantikan oleh seorang patih baru namanya Sindurjo. Kenapa beliau dipensiunkan? Nah, ini kaitannya dengan asal usul. Jadi Patih Nerangkusumo itu adalah mertua dari Untung Suropati. Oh iya iya. Seorang pahlawan nasional yang dalam sudut pandang kolonial VOC itu adalah pemberontak. Pemberontak. Ya, Untung Suropati pernah menjadi adipati di Pasuruan. Yang akhirnya di Bangil ya, di Kecamatan Bangil Pasuruan. Nah, beliau adalah menantu dari Patih Nerangkusumo yang makamnya di Bulukerto Magetan. Nah, Patih Nerangkusumo itu secara catatan sejarah adalah warengnya Sunan Derajat. Wareng itu berarti keturunan kelima. Kalau anak, keturunan pertama itu namanya anak, keturunan kedua namanya putu, keturunan ketiga namanya buyut, lalu keturunan keempat namanya cangga. Anaknya cangga ini namanya wareng. Ya. Nanti anaknya wareng namanya udeg-udeg, anaknya udeg-udeg namanya gantung siwur. Panjang sekali. Panjang. Panjang sekali ya. Yang Jadi benar udeg-udeg, udeg-udeg. udeg-udeg. Siwar udeg-udeg ya. Ada tebok bosok gali asem, Wah, Pak Sende. Nah, sangat panjang sekali. nah, beliau itu warengnya Sunan Derajat. Nah, kita sama-sama tahu Sunan Derajat itu saudaranya Sunan Bonang dan beliau berdua putra dari Sunan Ampel. Jadi sebenarnya Patih Nerangkusumo itu yang asal usulnya dari Surabaya itu yang kemudian bekerja eh, apa namanya puncak kesuksesan profesinya di Kartasura di Solo sekarang itu adalah masih sepupunya Amangkurat II. Jadi raja dan patih ini bersepupuan karena Amangkurat II itu keturunan Sunan Ampel. Jadi mereka berdua keturunan Sunan. Nanti kalau dilanjutkan, karena beliau adalah mertuanya Untung Suropati itu punya keturunan yang nanti jadi adipati di Malang dan Lumajang. Dan mereka itu nanti yang menurunkan anak-anak yang salah satunya adalah istrinya Mbah Sambu, seorang kiai besar di Lasem yang kemudian nanti kalau kalau dikaitkan dengan orang yang sekarang sedang populer, Gus Kausar itu menantu dari keturunan Mbah Sambu di pelosok Kediri. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya, kita bisa membayangkan suatu saat Bulukerto itu bisa loh bikin satu festival gabungan dengan pemerintah Lamongan karena Sunan Derajat di sana, Ya, dengan bukan pemerintah Solo karena Kartasura di sana. Pak Edwin ini Saya Sunan dekat Derajat. sama Sunan Derajat. Wah, Kilo. jangan-jangan beliau masih keturunan perang. Sunan Derajat itu Sarifudin. Oke, nah, Iya, itu betul, Pak. betul, betul. Sarifudin. Ya. Jadi nanti bisa digabung Pasuruan, Lamongan, Surabaya, Lumajang, Keren, Magetan keren. gabung karena dalam satu apa itu ikatan sejarah ya, sama-sama apa memberontak atau melawan VOC. Jadi beliau dimakamkan di sini itu memang murni karena keberaniannya melawan VOC.
ternyata masih banyak benang merahnya. Iya, betul. Ya, Betul. itu gagasan yang sangat bagus sekali ya, bahwa kita juga bisa bergabung untuk daerah-daerah lain yang punya apa tadi namanya? Yang punya sangkut paut ya Ya. dengan Patih Lihat. Rangkusumo ini ya. Nah, itu kan relevan dengan idenya Pak Presiden penghematan. Jadi Bagus, cocok. penghematan ya belum Jadi potong. iya presiden ini. Ya butuh refocusing di berbagai pihak ini. Iya, betul. Betul. Iya. Baik ya, untuk tadi sudah kita dengar dari Mas Budayawan, Mas Gito ya. Untuk Bapak Arif ya, mohon ditanggapi apakah itu tadi benar, apakah bukan benar ya, apakah itu tadi juga ada sangkut pautnya begitu. Ya, tadi yang dijelaskan sama siapa? Mas Mas Gito. Mas Gito itu betul sekali. Karena gini, ya Sunan Derajat itu kan asal usulnya itu dari Sunan Sunan Gunung Sunan Nambah. Kempel. Nah, Sunan Kempel itu betul punya saudara di Tuban. Nah, itu yang populer. Bagus sekali untuk apa itu menjelaskan siapa Gito. Gito. Pak Gito. Iya. Betul itu. Nah, nanti kalau sampai sekarang itu cucunya Sunan Derajat itu masih sekelas sama saya. Gitu. Teman Nah, satu kelas sekolah ya, Pak? nah, namanya Lukman. Itu gini, ini ceritanya. Betul cerita. Ini saya kalau ke situ, memang kalau saya telepon ke Lukman, itu nanti dibuka ke depannya Sunan itu. Semua nggak bisa masuk. Kalau saya bisa, gitu. Nanti kalau dari Sunan Derajat, nanti tanya, namanya Rif, gitu nanti tahu semua. Nah, ini cerita lagi ya, nggak apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang kita menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas, Nah, Pak. itu Sunan Derajat itu kalau pejabat mau jadi jabat, jadi apa, mau menjabat, mau pilihan, itu ke Sunan Derajat, mesti terkabul itu. Karena gini, saya waktu masuk ke Magetan tahun 8-an, saya itu ziarah ke situ, baca surat Yasin 1 kali, akhirnya saya dikabulkan, alhamdulillah. Nah, Wasilah itu ya kayak jadi semua pejabat Jawa Timur sampai Bukoviva, sampai bupati manapun yang sampai camat itu kalau mau pilihan itu ziarah ke situ. Itu masih ada apa itu nyoni nyoni nyoni. Jadi umpama Krisna nyoninya masih bagus. Oke. Jadi cahayanya itu masih kuat. Hmm. Nah, Mas Gito ini saya akui ini apa itu pemikirannya sudah luas sekali. Ya. Jadi sampai sedetail itu tahu semua. Gitu. Ya, oke. Baik ya, pemirsa podcast 55 dan juga pendengar Radio Magetan Indah, itu tadi kita sudah dengarkan ya siapakah itu Ki Nerangkusumo, Patih Nerangkusumo ya. Sudah dijelaskan oleh Mas Gito selaku budayawan dan juga Bapak Arif ya selaku ketua panitia. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan untuk Pak Arif lagi ya. Jadi apa tujuan diselenggarakannya Festival Nerakusumo? Oke, untuk tujuannya. Nah, tujuannya ini Bulurah ini istilahnya bagus sekali untuk mempromosikan apa itu Rangkusumo. Jadi maunya orang nggak tahu, akhirnya dia tahu makamnya di sini gitu. Lah, terus kalau urut-urutan, kalau pejabat kabupaten, kalau mau ziarah itu di sini itu nomor 3. Saya kasih urutan ya. Nomor 1 itu gimana? Ki Magdi, yang kedua Pambran, yang ketiga Bulukerto, yang keempat Giripurno, yang kelima
Polorejo, Hmm. Ya, yang keenam jalan. Pacalan, yang ketujuh Ronggolgali. Saya itu 8 tahun jadi driver. Itu loh. Nah, jadi pengawal juga driver itu saya keliling sampai 8 tahun, 8 kali. 8 kali ya. Jadi apal saya. Nah, Rangkusumo itu saya akui kalau orang sini mau hajat apapun itu pasti ke makamnya Rangkusumo. Gitu, Mas. Baik-baik ya. Oke, untuk tujuan diselenggarakannya ya. Eh Bu Lurah mungkin mau menambahkan? Iya. Jadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan Festival Rangkusumo, Mas, itu seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua Panitia tadi, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kita tuh di sini tuh ada sosok pahlawan ya. Insya Allah beliau itu juga seorang waliullah punya integritas yang tinggi. Jadi kita harapkan dengan diselenggarakannya festival-festival seperti ini tuh kita nggak lupa akan sejarah karena bagaimanapun juga pada zamannya dulu Patih Trangkusumo itu juga turut membela tanah air. Jadi kita harapkan juga melalui festival ini bisa memupuk cinta tanah air dari para generasi muda. Dan melalui festival ini kita harapkan juga para generasi muda itu ini ya apa jadi semangat atau spiritnya Trangkusumo itu bisa melesung karena Mas kita gitu bisa melesung Iya. ke semua aspek kehidupan. Bagaimana gigihnya beliau, integritasnya beliau, loyalitasnya beliau luar biasa. Seperti itu. Dan tadi kalau yang disampaikan Pak Ketua Panitia, itu jadi kalau ke makam itu kita mendoakan gitu Pak ya, mendoakan apa namanya Trangkusumo semoga Trangkusumo melalui ya semua itu kan Allah ya yang menentukan, tapi kita sudah sepatutnya kita itu sebagai balas budi kita yaitu mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita dan hal yang positif dan juga doa kami. Seperti itu. Baik, ini dari tadi belum ditanyain ya. Ya, Saya nambahin dikit. Oh ya, monggo. Nah, gini, ini kenapa kok di sini itu kok namanya Jelok? Nah, ini ada sejarahnya. Jadi Rangkusumo itu waktu dulu itu naik kuda, ya, naik kuda, ya, kejenglok, akhirnya namanya Jelok. Nah, makamnya apa? Kuburannya kuda itu di sebelah baratnya kantor kelurahan yang ada di parkirannya ini subur ini. Itu yang utaranya Pak Subur itu dulu kuburannya Jaran, kuburannya kuda. Nah, akhirnya dinamai Dukuhan Jelok. Nah, Jelok asal usul itu ya jarannya Rangkusumo itu. Tidak asal-asalan menamakan ya Pak. Tidak asal-asal nama ngawur bukan. Itu ada sejarahnya. Gitu Mas. Makasih. Oke. Kita langsung ke Mas Ishak yang dari tadi masih diam, masih santai ya. Masih cool ya. Masih cool sekali. Jadi begini, kira-kira apa tujuannya? Ya, boleh menambahkan sedikit atau banyak juga boleh. Sebelumnya saya itu sebenarnya itu baru Mas. Di Karang Taruna itu baru. Baru berapa hari ya, Bu? Fresh ya nih, fresh from the oven. Baru jalan. Iya, baru Iya, begini ya. Jadi tujuan diadakan kegiatan Rangkusumo ini Mas. Jadi saya itu sebagai pemuda itu saya itu tidak tahu Mas Rangkusumo itu apa. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, nah, akhirnya kan saya menjadi tahu. Ini sangat penting bagi generasi muda. Kebanyakan sekarang itu generasi muda itu tidak tahu Mas. Banyak sekali. Karena apa? Terpengaruh dengan perkembangan zaman. Ya, Dengan Teknologi. gadget, ya, gadget. gadget. Ya itu. Maka dari itu dengan adanya kegiatan yang seperti inilah itu menjadi apa ya? Menjadi nilai A+ bagi Kelurahan Bulukerto. Jadi awalnya tidak tahu dengan diadakan kegiatan ini akhirnya kita menjadi tahu. Menjadi tahu. Sementara segitu aja. Ya, oke. Ya, nanti
Baik apa yang disampaikan oleh Mas Ketua Karang Taruna gitu. Ingat tadi kan dengan kalau zaman sekarang ini tinggal dua pilihannya. Kita mengikuti perkembangan zaman dan kita survive atau kita tidak mengikuti dan kita tergilas seperti itu. Nah, karena kita tuh berada di zona 5.0 ya. 5.0. 5.0 gitu ya. Jadi ini dalam serangkaian pelaksanaan Festival Rangkusumo, ini juga telah diselenggarakan nih, ini kaitannya dengan digitalisasi juga ini ada lomba konten kreator nih, lomba konten kreator dan juga fotografi. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan salah satu tujuannya yaitu untuk menyediakan ruang edukasi yang kreatif dan juga interaksi bagi masyarakat. Kemudian goalnya juga kita ingin orang itu kenal Mas dengan Bulukerto. Tujuannya cuma satu. Nanti kalau orang kenal dengan Bulukerto, banyak yang datang ke Bulukerto dan harapan kami nanti perekonomian warga juga meningkat. Kan di Bulukerto itu juga salah satu unggulannya adalah kampung bahasa dan juga kuliner. Jadi kampung bahasa ini bebas untuk seluruh warga masyarakat, nggak hanya untuk warga Bulukerto. Karena saya yakin di mana di situ ada pusat pengetahuan, pasti perekonomian berjalan. Baik, mungkin Mas Gito ingin menambahkan Apa ini? ya, ya Ketua soal Saudara, apa tujuan tadi, Mas? Apa tujuan tadi? Ingin menanggapi dari apa yang dikatakan Bapak Arif, Iya. Ibu Lurah, gitu. Kalau menurut saya yang menarik dari Festival Rangkusumo kedua ini adalah perubahan waktu. cepat banget gitu ya. Yang awalnya yang awalnya dulu disepakati akan jadi rutinan setiap bulan apa Oktober. Oktober, Oktober ya. ya. Yang kemudian saya berpikir ini sangat cocok dijadikan satu paket dengan bulan bahasa kan, Oktober. Kebetulan Bulukerto punya kampung bahasa. Ternyata berubah menjadi sangat Jawani dan sangat Islami. Jadi saya sepakat sih kalau tiba-tiba belum sampai setahun sudah diulang festival Rangkusumo menjadi Manuvernya terlalu iya. ini ya Mas ya. Jadi ini bulan apa? Februari. Ini bulan Februari. Februari dan beliau sempat menyampaikan kepada saya kenapa Februari karena ini bertepatan dengan bulan Sya'ban. Sasi ruah kalau di dalam Iya. Jawa. Setahu saya yang punya tradisi ruahan itu dengan kemudian menggelar festival, menggelar inisiasi ritual kebudayaan itu daerah Jawa Tengahan. Di Klaten sana setiap ruah itu sebulan penuh pasti wayang di makam. Di makam. Ya, dan Wow. lakonnya harus lakon Baratoyudo, tuturnya tokoh-tokoh yang buruk. Nah, saya baru tahu ini di luar Klaten, apalagi di Jawa Timur, lagi di Magetan, ada daerah yang nyadran. Menurut saya sangat menarik. Kebetulan Bulukerto itu warganya setahu saya, karena saya tinggal di sini 5 tahun lebih ya sangat Islam. Kemudian mereka sekarang punya inisiasi ruahan berupa festival Rangkusumo itu berarti kan manusia Jawa yang Islam. Nah, menurut saya itu isu yang sangat bagus untuk digaungkan, tidak sekadar sebagai formalitas, tapi niatnya tenanan Nah, ya. bahwa manusia Jawa yang Islam ya kudu cetha. Bagaimana kita menjelang Ramadan tidak hanya apa eyel-eyelan perkara dalil nisfu Sa'ban itu yang bagaimana kita Kapan mulai kesone? nyoto apa yang dilakukan. Jadi ini berbasis kebudayaan. Saya sangat sangat sepakat. Jadi yang dirayakan tidak hanya suran ya. Kebanyakan kalau di Magetan setahu saya dulu yang dirayakan itu kan tahun bulan pertama tahun Jawa atau tahun Hijriah ya. Suro. Suro. Muharram itu dirayakan semeriah mungkin. Nah, ini baru kali pertama saya menyaksikan Out of the box gitu ya Mas ya. ya ada desa atau kelurahan di Magetan punya inisiasi nyadran. Aneh. Meskipun baru uji coba, tapi saya sepak. Niatnya sudah benar. Ah, Semoga tidak sekadar
apa itu nguri-nguri ya, ngeluluri kebudayaan, tapi juga ini siar. Berarti ora ora apa, ora geseh karo profil yang diangkat. Karena tokoh yang diangkat ini Nerangkusumo keturunan wali. Jadi orang ngomong budaya tok tapi ya juga ngomong agama, orang ngomong pekerti tok tapi juga ngomong budi. Nah, ini kan ini paket yang komplit. Semoga itu tercapai. Orang Amin. orang teori ini tok. Saya mulai dulu Mas. Masih ingat Festival Rangkusumo session pertama. Hmm, Saya itu kalau ngomong dengan orang-orang yang menggunakan logika, iya. nanti hasilnya unlogical. Jadi saya nggak bisa ngomong dengan orang yang pakai logika terkait dana ya kamu sudah Hmm, yang pertama. Jadi saya yang ngajak ngomongnya sama orang-orang yang dia unlogikanya ini. Karena kalau Rito Edan. oh, saya nggak ada. Ya, jadi kita nggak semuanya itu harus pakai logika. Karena kalau kita membatasi sesuatu pakai logika, kita tuh kalau menurut saya, Iya. kami pribadi ya, menurut kami orang-orang yang agak-agak aneh ini, kalau kita membatasi semuanya dengan logika itu sama dengan mengecilkan makna kebesaran Allah. Karena Allah itu maha besar, Allah itu agung dan tidak bisa dilogika. Jadi kalau kita hanya mengadakan logika itu sama dengan mengecilkan makna Allah. Kalau menurut kami, Iya. orang-orang yang aneh ini out of the box. Saya tidak termasuk. Enggak, nggak sama saya. Mas pertama kita aja. Baik ya, para pemirsa podcast 555 dan juga pendengar Radio Magetan Indah. Ini tadi kita sudah tahu ya, ternyata Festival Nerangkusumo sudah diadakan 2 kali ya. Nah, ini apa yang membedakan kira-kira untuk Nerangkusumo yang pertama dan kedua ini? Apa yang membedakan ini kira-kira? Saya tahu. Silakan dijawab dulu, Mas. Gitu. Dari saya sebagai pengamat dari jauh, saya tahu kalau persiapan secara finansial lebih baik yang kedua ya. Yang kedua. Karena tadi saya baca kok hadiah hadiah lomba sampai 4 juta. Kemarin tuh nggak ada uang sama sekali. Monggo, Mbak. Dulu lah. Silakan. Ya, ya seperti yang dikane Mas Kito ya. Gus Gito. Soalnya Gus Gito ini merupakan campuran yang unik ya. Ya, Bung Gito. Katanya kan manusia itu dari hari ke hari harus lebih baik. Itu pula dengan persiapan. Oke lah, kita persiapan dulu. Bismillah dengan model Bismillah dan juga teman-teman semuanya ya, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan dan juga tentunya tidak lepas dari peran para donatur. Saya berterima kasih, wah bersyukur sangat Mas. Allah tuh menggerakkan hati para donatur. Nah, bedanya apa dengan yang kedua? Seperti yang dikatakan Mas Kito, kita persiapannya agak lebih daripada kemarin, ya agak lebih ya. Jadi karena yang manuver begitu cepat tadi ya, tapi alhamdulillah sebenarnya segala sesuatu kan tergantung. Kadang tadi ya kita luruskan niatnya. Jadi ya Bismillah, niat utama kita itu adalah kita mau menghadapi Ramadan. Harapan kita, khususnya sebagai umat Muslim, itu nanti dalam menghadapi Ramadan itu kita bisa lebih ini ya Mas ya siap gitu ya. Karena bulan itu sebenarnya bulan untuk evaluasi diri. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan ini harapan kami itu bisa tercapai ya Nathan. Jadi perbedaannya adalah itu tadi ya, kita lebih siap walaupun belum sepenuhnya siap, tapi alhamdulillah kita tetap ini ya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk warga masyarakat. Dan satu lagi Mas, itu tadi kenapa begitu cepat? Karena tahun ini merupakan tenger ini merupakan momentum, bukan nanti di tiap tahunnya itu nanti bisa diselenggarakan di tiap Wah atau Sya'ban tiap tahunnya. Ya, oke. Apa saja rangkaian yang akan rangkaian kegiatan dan dari Festival Nerangkusumo? Silakan Bu Widya. Baik, rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari. Itu nanti ada lomba video konten kreator, jadi membuat video. Kemudian ada fotografi. Fotografi itu salah satu syaratnya lokus foto itu ada di Mojokerto. Ya, karena harapan kita menaikkan pengunjung yang dari luar ke Mojokerto. Yang ketiga ada lomba berkisah dengan tema Festival Rangkusumo itu nanti akan diselenggarakan di tanggal 13-nya atau hari Jumat. Jadi rangkaiannya dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Februari pukul
Jumat tanggal 14 ya? Ya, Tanggal tanggal 14, mohon 14. maaf, tanggal 14 Februari pukul 13.00 itu ada lomba berkisah. Kemudian Jumat malamnya itu ada live music, hiburan musik untuk warga. Di hari Sabtunya kita adakan puncaknya. Puncaknya itu penyerahan hadiah kejuaraan lomba dilanjut berkisah oleh Kak Ari Abu Zafwan. Beliau adalah juru kisah nasional, kemudian pendidik, penulis, sekaligus konsultan. Setelah itu nanti tidak berhenti di situ, Mas. Nanti ada hiburan juga khusus untuk warga, nanti ada penampilan dari teman-teman kita semasa meta band dan juga band dari International Islamic School. Itu ya. Kemudian malamnya dirangkai dengan pengajian oleh Al Muharram, Roma KLG, Mansur Abdullah, MPDI. Kemudian di hari Minggu masih berlanjut kembali sekaligus penutupan nanti diselenggarakan workshop. Workshop atau seminar nasional tentang teknik berkisah. Dan ini free, Mas. Tidak dipungut biaya karena memang tujuan kita dari awal Mas Gito nggih agar kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan juga ada e-sertifikat bagi yang mengikuti sampai dengan selesai, teman-teman. Jadi monggo kepada pemirsa podcast 555 dimanapun Anda berada, datang yuk ke Bulukerto, kita nikmati sensasi, nuansa penuh kebersamaan dalam Festival Rangkusumo. Ajak teman yang banyak, ajak satu RW, satu kelurahan, satu kabupaten ke sini semua ya. Ajak putra putrinya. Ajak putra-putrinya. Canggah-canggah dan deg-deg tadi ya. Oke. Oke. Dan Ari Abu Zahwan ya. Kak Ari Abu Zahwan. Ya, kalau saya adalah Ari Abu Vulkani. Oh, Saya adalah Ari Abu Vulkani. Hani kan di Jogja juga. Saya meledak-ledak. Oke, baik ya pemirsa podcast 55 dan juga pendengar Radio Magetan Indah ya. Oke, langsung saja kita tadi belum menanya-nanya. Udah satu kaula muda di sini. Cia. Kaula muda yang masih cool, keren, yang masih api kan? Oke, langsung. Oke, Anda sebagai ketua Karang Taruna di sini ya. Siap. Oke, apa saja ya peran Karang Taruna untuk Festival Terangkusumo ini ya? Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi Karang Taruna itu sangat penting dalam acara festival ini. Jadi ibarat kata itu ya sayur tanpa garam tadi, Mas. Jadi rasanya itu hamba. Jadi ya sebagai pelengkap lah. Jadi Karang Taruna itu membantu acara di kelurahan. Jadi setiap ada acara apapun lah, di situ Karang Taruna harus selalu ada. Ibarat kata itu kayak bahasa anak sekarang itu menjadi bestie. Best. Jadi Karang Taruna itu bestinya Kelurahan Bulukerto. Iya. Itu. Maka dari itu di sini juga saya itu ingin menggerakkan pemuda Bulukerto, Mas. Jadi yang awalnya pemuda Bulukerto itu yang masih malu-malu lah. Di sini saya punya apa ya? Punya keinginan bahwa pemuda Bulukerto itu bisa yang seperti disampaikan Bu Lurah tadi. B-nya, terus I-nya, S, A-nya, dan sebagainya gitu lah. Maka dari itu di sini ya mungkin dalam acara ini ya saya sebisa mungkin akan memunculkan kaum-kaum muda Bulukerto Mas untuk dalam kegiatan festival Rangkusumo ini. Biar dari mudanya itu bisa ikut dalam suatu acara yang luar biasa Luar seperti biasa. ini. Ya, mungkin cukup sekian. Ya, baik. Karang Taruna, Kelurahan Bulukerto dan juga Kelurahan Bulukerto ya. Itu bagaikan sayur tanpa garam. Dan saya akan menjadi lengkuasnya. Saya akan menjadi lengkuasnya. Siap. Oke, baik. Kita akan melanjutkan diskusinya ya. Dari tadi sudah dijawab peran Karang Taruna dalam festival ini. Dan selanjutnya untuk Bapak Arif ya, selaku ketua ya, wakil ketua dari panitia Nerangkusumo Festival ya. Sudah sejauh mana Pak ini untuk persiapan festivalnya? Monggo, silakan. Ya gini, karena saya sebagai wakil ketua, ini saya ya support lah. Jadi istilahnya mendukung banget untuk adanya apa itu event-event apa istilahnya apa itu
ada kegiatan seperti ini. Bu Lurah bagus sekali untuk acara ini. Dan tadi sudah disampaikan sama siapa? Bung Mas Gito. Gito, Bung Bung Gito. Gito. Itu memang ini bulannya bulan bagus gitu. Jadi gini saya apa namanya itu setuju sekali apa itu Bu Lurah mengadakan acara ini. Ini saya akui memang betul sekali untuk bulan-bulan yang bagus ini. Karena apa? Sebentar lagi kan bulannya juga bulan Ramadan, bulan suci. Ya, itu nanti saya harapkan semua warga Kelurahan Mojokerto harus dari RT masyarakat, RT-nya harus nyengkuyung, harus ngasih woro-woro ke warganya semuanya di lingkup Mojokerto utama gitu. Terima kasih. Seperti itu ya. Ya, Baik, itu tadi dari Bapak Arif ya. Dari Bu Widya mungkin sejauh mana ini persiapan untuk festival Rangkusumo ini? Iya, jadi untuk persiapan festival ini tadi kita rapat finalisasi, kita cross check Mas, apa yang kurang dan sebagainya, termasuk surat menyurat, kemudian kita ngecek sudah berapa persen untuk peserta lombanya, kemudian untuk kesiapan para talent-talentnya Mas. Kita jadi ini sudah hampir di persiapan final dan besok ya Mas Kartar juga, Pak Ketua Panitia, besok adalah pemasangan insya Allah untuk terop, kemudian tenan-tenan yang ada di lokasi seperti itu. Jadi itu gambaran persiapan kami insya Allah 70% lah Mas. 70% ya. Jadi kesiapannya sudah 70% ya. Kurang dikit lagi. Oh ya ya. Jadi jelas. Bismillah. Datang ke sini semua ya. Ajak pokoknya kakek, nenek, cangga-cangga itu tadi ya. Keluarga itu tadi ya. Ya, oke. Untuk sasaran peserta ya, Festival Parangkusumo lagi, sorry lah, Festival Rangkusumo ini nanti, ya, tadi sudah disebutkan ya, milenial-milenial yang mungkin punya hobi fotografi dan videografer ya, Ya, videografi, konten kreator lah intinya ya. Silakan mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti kompetisi ini. Gratis, gratis ya? Gratis. Gratis. Silakan nanti akan Semua gratis. eh, akan diumumkan waktu malam puncaknya ya. Acara puncaknya di tanggal 16 Di Februari. tanggal 15. 15 Februari. Oke. Untuk sasarannya sudah disebutkan ya tadi ya. Jadi untuk Bu Widya nih ya, apakah dengan diselenggarakannya Festival Rangkusumo dapat membantu UMKM sekitar ya, khususnya untuk warga Mojokerto ya, untuk toko kelontong, tukang sayur, tukang tukang kelontong ya. Iya, Mm, harapan kami ya Mas ya. ya. Jadi dengan diselenggarakannya dibandingkan tahun lalu perbedaannya kita kemarin itu hanya 1 hari full tapi ya tahun kemarin itu mulai pagi hingga malam. Nah ini kita juga 3 hari full, 3 hari 2 malam. Harapan kami tentunya nanti bisa meningkatkan pendapatan sekaligus perekonomian warga Mojokerto dan juga warga masyarakat Magetan pada umumnya yang juga datang ke lokasi festival seperti itu. Jadi insya Allah tinggal bagaimana nanti ini ya, partisipasinya juga, makanya dong banyak yang datang, nanti kan, kita harapkan berbanding lurus yang datang banyak juga UMKM laris manis seperti Laris itu. manis ya. Baik dihimbau untuk seluruh warga Magetan serta pemirsa podcast 555 dan pendengar Radio Magetan Indah ya. Silakan datang ke sini. Mari kita memajukan UMKM lokal kabupaten kita tercinta ini. Bukan begitu ya, Bu Widya ya? Betul. Oke. Sedikit menambah UMKM Mas. Oke, silakan, silakan, silakan. Kan saya selaku Pelaku juga, saya selaku apa ketua Karang Taruna, ketua Dewan Tari. Saya diamanati menjadi apa ya koordinator. koordinator UMKM Mas. Jadi saya itu siapa yang mau mendaftar untuk berjualan di acara festival itu menghubungi saya. Nah, untuk selama ini itu sudah banyak yang daftar Mas. Dari Kelurahan Bulukerto, bahkan dari luar Bulukerto, bahkan ada dari Ngawi Mas. Itu informasinya itu saya tidak tahu Mas. Ujuk-ujuk saya di WA itu, Mas, saya mau daftar di acara
festival kalian semua itu persyaratannya gimana dan lain-lain lah. Saya jawab itu gratis, tidak dipungut biaya. Tapi adapun untuk peralatannya itu ya dia mandiri karena kita tidak bisa melengkapinya, menyediakan begitu banyak untuk umum gitu. Nah itu dari Ngawi itu antusias Antusias sekali ya. untuk ikut dalam acara festival ini luar biasa Mas. Oh. Jadi untuk publishingnya festival ini sudah cukup luas ya. Luas. Insyaallah. Iya. Dan terbukti dengan adanya salah satu usaha UMKM dari luar kabupaten datang ke sini ya. Wow, semoga kelurahan-kelurahan lain juga bisa meniru apa yang dilakukan Kelurahan Bulukerto. Ya, Amin. amin. Oke, untuk kapan dimulainya? Tadi mulai kapan ya? Tadi? Lombanya. Iya, mulai. Acaranya. Kegiatan aja. Kegiatannya dimulai Jumat besok Jumat tuh teman-teman ya. Mm. Jumat tanggal 14, Jumat Sabtu Minggu. Silakan datang ke Bulukerto. Nanti Jumat itu ba'da Jumatan, nanti ada lomba berkisah full, nanti hiburan musik sampai malam. Sabtunya juga full. Sabtu pagi, sore, malam full. Minggunya juga setengah hari sih workshop. Ya, Workshop. karena closing nanti di hari Minggu. Closing di hari Minggu. Jadi mulai Jumat, Mas Azhar. Oh iya. Ya. Mas Aryo. Mas Ari, kenapa saya sampai nyasar Azhar ya? Azan. Azan karena waktunya mendekati Eh, azan. Itu nama lain saya. Itu nama di belahan bumi lain orang-orang Oh, memanggil saya itu. ini maksudnya orang terkasih dia memanggil seperti itu. Beda lagi kalau kekasih. Keren sih. Jadi ya nanti juga akan ada siapa saja Bu tadi Bu? Ya lupa. eh untuk acaranya siapa saja tadi yang berpartisipasi terlibat Untuk tamu undangan khususnya. tamu undangan lah. Undangan khusus itu bisa dijelaskan. Oke. Jadi untuk undangannya teman-teman, karena kita ini masuk di calendar of events, ya jadi insya Allah itu nanti tentunya yang punya Magetan nih, jadi nanti Pak PJ Bupati dan juga segenap jajarannya kami undang, kepala dinas instansi terkait seperti Disbudpar, karena COE, calendar event itu merupakan inovasi dari Disbudpar, otomatis itu nanti dari Disbudpar juga kita undang, kemudian dari unsur pendidikan, karena kita juga melibatkan peserta didik dan juga para pengajarnya kita undang juga dari pondok pesantren, kemudian dari ini ya seluruh warga masyarakat tidak hanya warga masyarakat Bulukerto tapi juga umum. Terus untuk lain yang ikut kompeten ya kompetisi ini ya, ya yang ikut terlibat dalam festival ini tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap unsur yang sudah mendukung, diantaranya ada dari Disbudpar untuk seniman-seniwatinya, kemudian juga ada nanti dari Semasa Meta Band, rekan-rekan kita dari SMA 1 Magetan, dari International Islamic School, kemudian jadi SDN Bulukerto 2 juga. Jadi insya Allah Mas, ini kita semua, kita luruskan niat, kita nggak sendiri, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan suatu ekosistem yang mana kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh warga masyarakat. Karena yang jelas kalau kami sendiri dari perangkat kelurahan itu juga saya yakin tidak bisa tanpa bantuan saking Karang Taruna dari pihak RT RW kemudian dari para budayawan dan juga teman-teman seniman semuanya. Ya ini seniman ini penting banget yang dalam suatu festival itu. Karena tadi Mas Gito apa penting karena apa? Karena unlogical ya. Iya. logika gitu ya. Sebetulnya teman sharing yang ini nggak hanya pada logika saja. Oke. Baik ya, menjadikan yang belum jelas menjadi lebih jelas lagi. Kira-kira pastinya sudah jelas dong. Sudah lah ya. Pokoknya jelas kalian harus datang, Anda semua harus datang ke Kelurahan Bulukerto dari tanggal 14 sampai 15 ya. 16 Februari ya. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu Sabtu Mas Ari. Minggu. Ya. Ya, lumayan. Ini adalah weekend ya. Ya, datang ke Bulukerto ya. Cuma daripada pacarannya di tempat aneh-aneh, mendingan lebih sih. Ada kurang apa coba? Positif tapi positif ya. Menjadikan pacar-pacar kalian lebih edukatif, mengerti soal sejarah dan Ada yang mau budaya ada, yang mau live music ada, yang mau band ada, yang mau dongeng ada, apa pengajian ada. Jadi all in. Tidak hanya untuk adik-adik orang tua, juga untuk udek-udek siwar gitu. Jadi mulai kakek, nenek, yang muda, yang tua semuanya masuk acaranya.
Paket komplit. Paket komplit. Ada cuci mata, Oh, cuci otak, Ada cuci mulut. ada cuci hati. Ada pengajian kan? Ada pengajian roh ya, cuci hati. betul, betul, betul. Cuci mata, cuci hati, cuci kantong juga ada. Untuk yang berjualan kalau itu ya. Oke, baik. Selanjutnya ya, apa nih harapan dari diselenggarakannya Festival Ngerangkusmo ini? Oke, pertama mungkin dari Mas Gito dulu. Silakan dijawab dulu. Saya tuh biasa nggak berharap. Jadi, Sengaja saya tanyain dari dari sini beliau itu agak 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 melambai gitu. Oke, melambai, melambai karena mengantuk. Oke, silakan Mas Gito. harapan saya sih karena saya bukan warga Bulukerto, nah, tentu tidak harus harapan ini terlaksana ya. Jadi saya berharap dari jauh keberanian pemerintah kelurahan dan warga Bulukerto sudah melampaui hampir 2 kali festival Ngerangkusumo ini tetap bertahan eh, mengenai keberanian mereka, keberanian pelurah dan kawan-kawan di kelurahan beserta warga yang kompak untuk tidak harus festival itu kontennya sama. Saya menyaksikan sendiri, turut merumuskan dan turut mengisi festival yang pertama itu sangat minim, satu minim dana, dua minim acara, sehingga ya sing ngono kae. Kemudian tiru-tiru kaya kancane, pokoknya wayangan. Pokoknya anggere wong Jawa ki nek iso wayangan kan mesti wis wangun. Ternyata kali ini besok itu tidak ada wayangan. Nah, itu saya salah. Banyak event digelar oleh instansi, baik pemerintahan yang sifatnya lokal maupun yang sing gede ya. Itu nek wis duwe acara, mata acaranya nggak pernah berganti. Jadi kalau eventnya memang yang pertama wayangan, ya sesuk wayangan meneh. Nah, ini kan enggak. Sesuk malah workshop apa? Berkisah, Berkisah. teknik berkisah. Ini saya kira adalah satu satu ekspresi yang harus dipertahankan. Besok tahun depan ojo ngono meneh. Jadi selalu berubah. Kalau sudah berani selalu berubah itu berarti kan berani menghadapi dinamika yang pasti berbeda. Wingi ketua Karang Tarunane sopo saiki beda meneh. Siapa tahu besok tahun depan ketua Karang Tarunanya bukan jenengan. Tahun Mas. Oh, teman-teman. Siapa tahu misalnya. Jadi saya salut banyak orang yang apa namanya belum siap dengan itu, dengan tradisi perubahan. Dan Purwokerto sudah mengajari pemerintahannya beserta warganya untuk siap pada perubahan. Sing mau nih Oktober berubah jadi Februari, sing wingi wayangan saya berubah jadi enggak, luar biasa. Harapan saya cuma itu. Itu adalah senjata mental, itu adalah sangu atau modal spiritual yang harus dimiliki lebih dulu daripada dananya, daripada apa itu programnya, daripada gagasan-gagasan kontennya. Anggere wani berubah itu berarti orang duit duit, misalkan tahun depan anggarannya turun, atau tahun depan gak ada anggaran, atau tahun depan wongi beda, siap pasti, pasti siap. Artinya Festival Ngerangkusumo itu saya eh, berani menjamin akan terus terselenggara lagi dan semoga nek bahasane apa para wiyai abadan abadan. Wih, Weh, Langgeng artinya. itu ya. Kenapa, Bung? Arti abadan-abadan itu apa? Maksudnya langgeng ya. Oh, amin, amin. Allahumma amin. Orang mung terus grog-grog asem kalau istilahnya Jawa itu grog-grog asem utawa obor-obor belarak. Murubul baru hilang. Nah, ini kan sudah hampir 2 kali. Ya semoga ketiga kali, keempat kali, 5 kalinya itu selalu begitu menggaungkan semangat perubahan. Ora usah khawatir karo apa itu dinamika yang terjadi. Sing penting wadahnya, apa cengkorongannya, wengkune itu sama. Pokoknya ini festival Ngerangkusumo. Perkara iki sesuk pepraan, sesuk meneh ludrukan, sesuk meneh mung pengajian tok, sesuk meneh mung iso nanggap hadroh. Enggak masalah. Enggak Oh masalah. iya, saya sampai lupa. Ada hadrohnya ya? Ada hadrohnya. Ini juga oh, potensi lokal juga orang Bulukerto. Terus ini juga, alhamdulillah. Kemarin SDN Bulukerto 2 itu meraih juara 2 untuk tari kontemporer di O2SN. Itu dua Nah, insya Allah lintas ya. ya di luar
tingkat ini ya, Ya. kabupaten atau kecamatan ya. Di festival dipentaskan. Besok dipentaskan juga. Jadi luar biasa Mas. Jadi eman kalau potensi ini nggak kita olah gitu. Jadi monggo Mas kita lanjut. Sudah. Kalau harapan saya sudah silang. Ini harapan-harapan beliau baik penting itu. Artinya sebagai lurah ya atau pemimpin di daerah Bulukerto ya, silakan disampaikan apa harapannya dengan diselenggarakannya Festival Rangkusumo ini. Ya, jadi sama seperti Mas Gito. Kok dari tadi sama terus ya? Sama. Out of the box-nya soalnya. Sama harapan saya Mas Gito. Jadi siapapun nanti yang memimpin tampuk di sini, kami harapkan Festival Rangkusumo yang telah kita mulai ya, kita babat perjuangan mulai tahun kemarin itu tetap bisa diteruskan. Jadi keberlangsungannya tetap bisa berlangsung. Nah, untuk menjamin suatu keberlangsungan itu dibutuhkan satu, komitmen. Seperti kata Mas Kito, duit pikiran itu komitmen untuk menyelenggarakan. Satu komitmen dan kita harus mempunyai strong way dalam diri kita. Kenapa kita harus berjuang mati-matian, kenapa harus kita all out, harus ada strong way, kenapa event ini harus berlangsung. Jadi pesan saya, itu tadi ya, harapannya semoga festival ini tetap bisa berlangsung. Oke, sampai kapanpun, itu dibutuhkan komitmen dan juga strong way yang kuat ya, komitmen tidak hanya dari pemerintah kelurahan, tapi juga seluruh unsur elemen masyarakat dan juga kita harus punya strong way kenapa kita harus melakukan ini dan juga harapan kami apa yang kami hadirkan untuk warga itu ada manfaatnya Mas, ada manfaat yang bisa diambil tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga pendidikan bahkan spiritual jadi bisa membentuk adab yang lebih bagus, bisa membentuk manusia punya karakter, budi, pekerti yang luhur, tahu yang benar dan yang salah. Karena banyak media, apalagi di zaman sekarang ya Mas ya, kalau kita tidak kita Tidak punya ada dalam menyaringnya. tuh tidak diimbangi dengan kita punya istilah kata karakter dimensi spiritual yang yang kuat itu nanti juga bahaya. Jadi yang terpenting semoga wasilah festival Rangkusumo apapun bentuknya bisa ikut mewarnai dan bisa mewujudkan karakter pemuda generasi yang Adi Multa mempunyai budi pekerti yang luhur, tahu yang benar, tahu yang salah. Terima kasih. Oke. Baik, untuk Bapak Arif ya, disampaikan tolong harapannya dengan diselenggarakannya Festival Rangkusumo ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Harapan saya itu seperti yang disampaikan Bu Lurah tadi. Sama. Jadi Jangan sampai sama ya. Jangan sampai sama. ini Mas, ini kan saya amati dan saya pikir itu ini bagus untuk itu yang disampaikan Bu Lurah itu. Jadi semua yang acara ini memang itu harus dilestarikan sampai kapanpun. Utek-utek siwur gitu ya. Nah, nanti seandainya Bu Lurah pindah, itu harus lurah atau Bu Lurah yang baru harus bisa menyelenggarakan seperti ini. Jadi nggak cukup di sini aja. Jadi seterusnya. Biar apa? Biar tahu, oh ini dulu waktu Bu Lurah Widya itu punya acara ini. Nah, terus yang belakangannya ini harus bisa melanjutkan acara tiap tahunan. Jadi nggak cukup di sini saja, gitu. Gitu Mas. Iya, iya, Ya. iya. Oke. Baik, hayo. Ini yang terakhir ya. Siap. Sosok Jengnya, pemuda, jengnya. sosok pemuda inspiratif Pak, ya, Ya Allah. dari Kelurahan Bulukerto, Kabupaten Magetan. Ini baru pulang loh Mas Riman. Hah? Dia Bukan habis dari mana? melakukan perjalanan jauh. wis. Mana? Dari Banyuwangi. Wih, Belalah kemarin saudara itu kena musibah. gila. Itu kecelakaan. Semoga almarhum dimaafkan sekitarnya. Amin. Oke. Pak, gimana? Mau melanjutkan lagi? Tapi jangan sampai sama ya Mas ya. Iya. Sama. Oke. Sama lagi ya. Oke, silakan pemuda inspiratif Kelurahan Bulukerto disampaikan
harapannya dengan diselenggarakannya festival orang Oke, jadi harapan saya selaku Karang Taruna itu acara yang seperti ini, acara yang luar biasa ini, Mas, begitu banyak manfaatnya, begitu banyak nilai-nilai positifnya, itu bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita, umumnya untuk warga Mulukerto, bahkan warga Kabupaten Magetan di luar Magetan itu bisa mengambil hikmah dari acara ini, Mas. Ya kayak tadi yang awalnya tidak tahu dan akhirnya menjadi tahu. Saya jujur saya itu aslinya dari Sumatera, Mas. Saya itu tidak tahu sejarah itu tidak tahu. Nah, ketika saya bertempat di Magetan ini, alhamdulillah saya mulai mengenal yang namanya sejarah. Nah, baru di Magetan Bulukerto ini, Mas. Jadi saya baru mengenal namanya sejarah. Nah, ini adalah suatu nilai yang luar biasa bagi saya ya. Yang saya awalnya tidak tahu dan saya akhirnya menjadi tahu lah. Ini ya yang saya harapkan ya acara yang seperti ini itu bisa bermanfaat bagi seluruh warga Indonesia bahkan itu. Karena ya kita apa ya? eh, karena kita apa ya? Waduh, susah menjelaskan, Mas. Ya pokoknya seperti itulah, Mas. Jadi acara ini ya bisa bermanfaat bagi semuanya itu. Amin, Semua amin, seluruh warga Indonesia. amin, amin. baik tentunya saya juga berharap ya kesuksesan acara ini semoga tercapai tujuan yang baik-baik ya tentunya saya juga berharap acara Festival Rangkusumo ini continue tetap berlanjut sampai kapanpun ya, sampai Amin. ketiga, empat, lima, dan seterusnya. Oke. Baik, dari Kelurahan Bulukerto dan juga kawasan Gorki Mageti Jalan Yasonegoro Magetan, ini dia podcast 555 dan Radio Magetan Indah. Mari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.